Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita awali kegiatan pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup? Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua dulu. Bagus, berangkat semua terus ya, supaya karena ini kan kelas 6, supaya kalian nanti bisa mengikuti pelajaran dengan baik, kemudian kalian bisa lulus dengan nilai yang bagus, seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dampak dari teknologi digital. Tujuan kegiatan pembelajaran kali ini, kalian nanti akan mengetahui apa itu teknologi digital, dan juga nanti kalian menjadi tahu atau bisa menjelaskan dampak dari teknologi digital, baik dampak yang positif yaitu dampak yang baik ataupun dampak yang negatif atau dampak yang jelek dari adanya teknologi digital. Ada yang sudah tahu apa itu teknologi digital? Belum tahu, Pak Guru. Ya, kalau belum tahu, kita akan menonton sebuah video, dua buah video. Yang satu tentang teknologi digital itu apa, kemudian contoh-contoh teknologi digital yang ada di sekitar kita itu apa saja. Disimak baik-baik ya, jangan sampai lengah nanti, supaya kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Di video ini, kita akan belajar tentang berbagai alat teknologi digital yang sering kita temui dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita mulai. Teman-teman, tahukah kalian apa itu teknologi digital? Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sinyal digital untuk menyimpan, memproses, dan mengirimkan informasi. Berbeda dengan teknologi analog yang lebih sederhana, teknologi digital memungkinkan kita melakukan banyak hal dengan lebih cepat dan efisien. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh alat teknologi digital yang sering kita temui. Yang pertama adalah ponsel. Ponsel tidak hanya digunakan untuk menelepon atau mengirim pesan, tetapi juga untuk berbagai hal lain seperti bermain game, menonton video, dan mengakses internet. Selanjutnya, ada komputer atau laptop. Alat ini sangat berguna untuk mengetik dokumen, mencari informasi di internet, dan bahkan bermain game. Kemudian ada televisi digital. Dengan televisi digital, kita bisa menonton acara favorit kita dengan kualitas gambar yang lebih jernih dan banyak pilihan saluran. Kita juga sering melihat mesin ATM di sekitar kita. Mesin ini membantu kita untuk mengambil uang, mengecek saldo, atau mentransfer uang ke orang lain dengan cepat dan aman. Sekarang, mari kita bahas fungsi dari beberapa alat teknologi digital yang telah kita lihat. Ponsel digunakan untuk berbagai hal seperti komunikasi, hiburan, dan bahkan belajar online. Ponsel adalah contoh alat teknologi digital yang paling sering kita gunakan. Mesin ATM memudahkan kita untuk melakukan transaksi perbankan seperti mengambil uang atau mentransfer uang. Ini sangat penting, terutama di daerah yang jauh dari bank. Sementara itu, televisi membantu kita mendapatkan informasi dan hiburan. Dengan televisi digital, kita bisa menikmati kualitas gambar yang lebih baik. Teknologi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita menggunakan ponsel untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga, mesin ATM untuk mengambil uang tanpa harus pergi ke bank, dan televisi untuk menonton berita atau acara hiburan. Dengan memahami dan menggunakan teknologi digital dengan bijak, kita bisa memanfaatkannya untuk mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang berbagai alat teknologi digital yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian lebih paham dan bisa memanfaatkan teknologi digital dengan baik.
Baik, itu tadi sudah dijelaskan di dalam video pengertian dari teknologi digital dan alat-alat yang sering kita gunakan yang menggunakan teknologi digital apa saja. Salah satunya ponsel. Kalian bawa ponsel semua? Nah, ya ini karena kebetulan pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, kalian boleh bawa ponsel atau HP, handphone. Ponsel itu kepanjangan dari telepon seluler, atau handphone itu memanfaatkan teknologi digital. Nah, ada perkembangan teknologi digital itu sekarang sangat pesat. Nah, kita akan tonton video lagi tentang perkembangan teknologi digital yang baru-baru ini, atau yang sangat sangat baru ya, sangat baru, yang sudah berkembang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tonton videonya. Digital yang terus meningkat memiliki peran penting untuk memudahkan aktivitas sehari-hari, mulai dari urusan pekerjaan, pendidikan, berbelanja, hiburan, dan lainnya. Lantas, teknologi digital seperti apa saja yang sedang tren digunakan di abad 21 ini? Yuk simak penjelasannya. Wireless atau nirkabel. Teknologi tanpa kabel ini digunakan sebagai transmisi data untuk memudahkan kegiatan telekomunikasi, kontrol kendali, sampai transportasi. Contoh saja, komunikasi melalui smartphone yang kini dengan mudah dilakukan secara mobile. Artificial Intelligence atau biasa disebut kecerdasan buatan adalah kemampuan pada mesin komputer dalam mereplikasi cara berpikir maupun logika manusia. AI mencakup semua lini kehidupan, mulai dari gadget yang digunakan, sistem kontrol otomatis kendaraan, perangkat elektronik, serta industri. Teknologi ini mampu menyimpan informasi melalui kemampuan mengolah serta menuangkan informasi dalam bentuk teks. E-money. Pembayaran digital kini dimudahkan dengan sistem cashless karena langsung terupdate otomatis melalui sistem. Dengan cara yang lebih praktis dan fleksibel, teknologi ini menjadi tren masyarakat di era modern. Augmented reality dan virtual reality. Teknologi AR dan VR adalah simulasi dengan menggunakan program komputer yang memungkinkan penggunanya berinteraksi dan merasakan sensasi secara visual, audio, sentuhan, hingga indera penciuman. Internet of Things atau IoT. Teknologi interkoneksi ini memudahkan penggunaan suatu perangkat dengan fitur memantau jarak jauh melalui koneksi internet, seperti pada lampu atau AC yang kini dioperasikan hanya melalui smartphone, serta mobil masa depan yang berjalan dengan pengendalian otomatis berbasis GPS. Nah, itu tadi produk teknologi digital yang saat ini menjadi tren bagi banyak orang. Kalau menurut kamu gimana? Share di komentar ya. Nah, itulah pengertian teknologi digital dan beberapa contoh teknologi digital yang sekarang sedang tren atau baru-baru ini sedang dikembangkan oleh para pengembang teknologi digital. Nah, sekarang kita akan belajar selanjutnya tentang dampak. Kalian tadi setelah menyaksikan video tentang teknologi digital itu apa, sudah tahu contoh-contohnya teknologi digital. Tentu teknologi digital memiliki pengaruh atau dampak dalam kehidupan kita, baik dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Nanti dampak yang positif itu yang baik-baik. Dengan adanya teknologi digital itu, seperti tadi yang sudah kalian saksikan, kira-kira apa dampak positifnya? Kemudian dampak negatifnya apa dari penggunaan teknologi digital yang saat ini sering sekali kita temui. Nah, nanti Pak Guru akan memberikan lembar kerja. Ini dikerjakan dalam kelompok. Ini sudah dibuat kelompok ya, sudah dibuat kelompok kemarin. Jadi kita tinggal mengerjakan saja dampak dari teknologi digital. Sebagaimana tadi kamu sudah menyaksikan pengertiannya, contoh-contohnya. Kira-kira teknologi digital itu dampaknya apa dalam kehidupan kita?
Silakan dikerjakan, didiskusikan bersama. Didiskusikan sebaik-baiknya, ngobrol melakukan diskusi tentang dampak dari teknologi digital. Ya, nama anggota kelompoknya jangan lupa ditulis karena nanti hasil kerja kalian akan menjadi nilai asesmen sumatif untuk kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Didiskusikan, silakan didiskusikan kira-kira dengan adanya HP, dengan adanya apalagi e-money itu uang yang dalam bentuk digital, jadi uangnya tidak dalam bentuk fisik. Terus adanya e-commerce itu kalian biasa pesan lewat Shopee ya enggak? Pernah pesan lewat Shopee, belanja lewat Shopee atau lewat apalagi Lazada, TikTok dan sebagainya, itu dampaknya apa? Dampak positifnya apa? Dampak negatifnya apa? Silahkan didiskusikan. Kalian juga boleh memanfaatkan teknologi. Kalian kan bawa HP, silahkan nyari. Nah, itu salah satu dampak adanya teknologi digital. Kamu jadi salah satunya mudah mengakses informasi, bisa cari di situ kira-kira apa saja dampak-dampaknya, boleh silakan cari. Ini di sini sinyalnya bagus sekali ya, coba bilang. Dan kita ada di Pesampalan tapi sinyalnya Bagus sekali. lumayan. Dampak positif itu yang baik. Kalau boleh diskusi, kalau sekarang boleh ngobrol diskusi. Kalau tadi waktu Pak Guru menjelaskan harus didengarkan, tapi sekarang silakan didiskusikan dampak positifnya apa saja. Pak Guru beri waktu berapa menit? 10 menit cukup? Cukup 10 menit ya. 10 menit Pak Guru tunggu. Di sekolah kita ini kan juga memanfaatkan teknologi digital, itu layar televisi itu kan digital itu. Berarti dampaknya bagi murid apa itu dengan adanya layar itu, dengan adanya televisi digital itu?
Yang kesulitan? Jadi ya, bisa semua ya. Kamu bisa manfaatkan teknologi digital yang kamu miliki, yaitu HP itu, ponsel itu dimanfaatkan. Koruptor adalah koruptor. Sudah selesai belum? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, kelompok 4 sudah. Ditunggu kelompok yang lain yang belum selesai. Nanti kalau sudah selesai semua disampaikan ya hasil pekerjaan kalian, dibacakan. Mau dibacakan di depan apa di situ saja? Terus sudah selesai nanti dibacakan. Terus nanti kita refleksi bersama.
Udah selesai? Nih, udah. Nih, udah. Yang belum tinggal kelompok 2. Kita tunggu kelompok 2 menyelesaikan. Hari ini hari Jumat ya, ini pembelajaran codingnya 1 jam pembelajaran saja. Untuk besok jam lagi di Kamis. Yang sudah selesai, silakan tunjuk perwakilan yang nantinya akan membacakan hasil pekerjaannya. Didiskusikan siapa yang membacakannya, suaranya keras. Sudah selesai kelompok 2? Ya, sudah selesai semua. Baik, tadi kelompok yang selesai pertama itu kelompok 4. Kelompok 4 dulu. Hasil pekerjaan kalian dibacakan, yang lain diperhatikan ya. 1. Dampak positif teknologi digital. 1. Kemudahan dalam mengakses informasi dan komunikasi. 2. Memudahkan pekerjaan. 3. Peluang ekonomi baru. 4. Hiburan yang lebih beragam. 5. Inovasi dan kreativitas. 2. Dampak negatif teknologi digital. 1. Masalah privasi. 2. Ketergantungan pada teknologi. 3. Penyebaran informasi palsu. 4. Cyberbullying. 5. Masalah kesehatan. Ya, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terus kelompok berapa dulu tadi yang selesai? Oh, kelompok 3, yo, kelompok 3. Hasilnya sama apa ada bedanya? Ada perbedaannya? Ada perbedaannya? Ya, coba dibaca. 1. Kemudahan dalam akses informasi dan komunikasi. 2. Kemajuan dalam pendidikan. 3. Memudahkan jalan akses. 4. Memudahkan pekerjaan. 5. Peluang ekonomi baru. Terus dampak negatifnya? 1. Kesehatan mental. 2. Keterangan dan kecanduan. 3. Kecanduan. 3. Ketergantungan dan kecanduan. 3. Kesehatan fisik. 4. Kualifikasi dan keamanan. Oke, sudah cukup ya, cukup karena sama dengan tadi yang disampaikan oleh kelompok 4. Sekarang kelompok 1 menemukan apa saja, apakah sama, apakah ada bedanya dengan tadi yang sudah dibacakan teman-teman? 1. Kemudahan dalam akses informasi dan komunikasi. Sama ya, kemudian kemudahan akses komunikasi dan informasi. Terus 2. yang dampak negatifnya
sosial itu apa? Isolasi sosial itu kalian lebih menyukai, atau bukan kalian ya, orang-orang di luar sana lebih menyukai hidup di dunia maya daripada di dunia nyata, pada jarang bersosialisasi. Kelompok terakhir, kelompok 2, apa saja yang kalian temukan dampak positif dan dampak negatifnya? Yang keras. 1. Kemudahan dalam akses informasi dan komunikasi. 2. Kemajuan dalam pendidikan. 3. Kemudahan dalam akses layanan kesehatan. 4. Memudahkan pekerjaan. 5. Memudahkan ekonomi baru. Terus dampak negatifnya? Kesehatan mental, gangguan dan gangguan, kesehatan fisik, privasi dan keamanan. Ya. Baik, mari kita simpulkan bersama. Intinya yang sudah kalian temukan, HP-nya ditaruh dulu. Kita simpulkan bersama-sama dampak positif dan dampak negatif dari apa? Ini teknologi digital. Dampak positifnya tadi diperhatikan, nanti jadinya saat asesmen sumatif lagi nanti udah bisa semua. Dampak positifnya yang pertama, kita mudah mengakses informasi karena semuanya disajikan dalam bentuk digital dalam layanan tanpa kabel, pakai internet. Di situ kamu mau mencari informasi pembelajaran apa saja sangat mudah lewat gadget, lewat gawe yang kamu miliki. Kedua, salah satunya tadi itu ya, yang pertama. Yang kedua, selain akses informasi mudah didapat, akses sumber belajar juga mudah didapat. Kamu bisa mendapatkan buku-buku digital di HP, tinggal di-download. Kamu bisa belajar dari teknologi digital itu. Selanjutnya dalam bidang kesehatan, dokter-dokter jadi mudah untuk menganalisis atau mendiagnosa pasien sakitnya apa, bisa bertanya di internet seperti itu, bertanya di internet. Dan kamu juga bisa bertanya di internet, bisa chat dengan dokter yang ada di internet. Tidak harus ke puskesmas kalau kamu sakit batuk dan sebagainya, itu di bidang kesehatan. Terus di bidang sosial, komunikasi tadi jelas ya, kamu bisa berkomunikasi dengan orang dari luar daerah dengan mudah. Terus dampak negatifnya tadi sudah disebutkan oleh semua kelompok, hampir menyebutkannya sama, yaitu bisa merusak kesehatan mental karena kecanduan. Banyak kan di video-video anak yang kecanduan HP, akhirnya tangannya gerak terus, akhirnya mentalnya terganggu, akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Terus privasi kita menjadi semakin kurang privasi lagi, karena data-data informasi tentang kita sekarang mudah dicari di internet. Terutama kalau kalian mengirimkan data informasi pribadi kalian di internet, nanti dicari orang seperti itu. Terus banyaknya berita-berita bohong, makanya kita harus menyaring informasi dengan baik, disaring. Informasi itu harus disaring dulu, sumbernya dicari, sumbernya terpercaya apa tidak, seperti itu. Terus tadi yang terakhir ada isolasi sosial. Jadi kalian atau orang-orang di luar sana yang sudah kecanduan digital biasanya lebih suka menyendiri, nge-game sendiri di kamar daripada mengikuti kegiatan sosial di luar seperti itu. Itulah dampak positif dan dampak negatif dari adanya teknologi digital. Intinya dampak positifnya yang paling utama itu memudahkan pekerjaan manusia, memudahkan kita mengakses informasi, karena memudahkan manusia ya. Dalam bidang transportasi juga kita sekarang semakin mudah, pesen tiket bisa online dan sebagainya. Memudahkan hampir semua sendi kehidupan manusia. Pengen belanja online tinggal klik barang terus datang, tinggal bayar seperti itu. Tapi ada juga dampak negatifnya, yaitu bisa menimbulkan kecanduan game, ada lagi yang tidak boleh, yang harus dihindari, itu kecanduan judi online. Itu kan judi online itu ada karena
adanya teknologi digital. Judinya sekarang online itu harus dihindari, tidak boleh berjudi seperti itu. Terus apalagi selain kecanduan bisa merusak fisik juga, merusak mata karena saking banyaknya nonton gadget akhirnya matanya rusak seperti itu. Itulah pembelajaran kita hari ini tentang dampak positif dan dampak negatif dari teknologi digital. Ada pertanyaan? Semuanya sudah paham? Ya, kalau sudah paham, hasil pekerjaan kalian dikumpulkan, nanti Pak Guru beri nilai. Silakan dikumpulkan. Nah, dikumpulkan ya. Ini dikumpulkan. Satu itu tolong diambilkan. Baik, untuk kegiatan pembelajaran hari ini Pak Guru cukupkan sampai di sini. Besok kita akan belajar lebih lanjut tentang teknologi digital. Namun sebelum Pak Guru tutup, kita review kembali. Kita review kembali tadi dampak positif. Tadi komunikasi mudah dan cepat, akses informasi menjadi semakin luas, kemudian bisa menjaga komunikasi atau hubungan dengan adanya teknologi digital. Peluang barunya misalnya di bidang pendidikan, kita bisa adanya platform belajar online, buku-buku digital, ada kursus online, belajar jadi lebih menarik, lebih fleksibel, kita bisa mencari di YouTube dan sebagainya. Kemudian di bidang ekonomi ada peluang, tadi ada yang menyebutkan ya, kelompok hampir semua kelompok ya tadi yang menyebutkan adanya peluang usaha baru, peluang bisnis baru, itu peluang mulai dari adanya belanja online nanti sudah Pak Guru jelaskan. Kemudian dalam bidang sosial dan komunitas, mudah bergabung dengan komunitas yang hobi online, kalian biasa mabar kan, main bareng, itu ada juga positifnya karena kalian jadi bersosialisasi. Nah, tapi ada dampak negatifnya juga tadi, masalah privasi. Sekarang privasi kalian sangat mudah diakses oleh orang lain kalau kalian memberikan data informasi kalian di platform digital. Banyak informasi berlebihan atau bohong sekarang banyak dibuat dengan AI, dengan KA, kecerdasan artifisial, bisa membuat video-video bohong. Kejahatan cyber seperti pencurian uang di bank melalui aplikasi online, melalui internet, kemudian kecanduan, masalah kesehatan fisik biasanya merusak mata dan sebagainya. Nah, ini supaya kalian terhindar atau mengurangi dampak negatifnya, yaitu batasi waktu layar. Jadi kamu batasi waktu bermain HP, kamu batasi supaya kesehatan fisiknya tidak terganggu, terutama matanya. Pilih konten yang positif, ambil konten-konten yang positif, jangan mencari hal-hal yang negatif. Jaga etika online, kamu ketika online dijaga etikanya, sikapnya, kata-kata online-nya, karena tulisanmu, harimaumu dalam status-status itu nanti banyak sekali. Terus lindungi informasi pribadi kamu, jangan mengunggah informasi pribadi, misalnya kartu keluargamu jangan diunggah, nomor PIN ATM misalnya yang punya jangan diunggah. Kemudian kita perbanyak interaksi di dunia nyata untuk menghindari tadi isolasi komunikasi tadi. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Pak Guru cukupkan sekian. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Untuk besok karena Pak Guru ada BIMTEK di kabupaten, kalian nanti belajar agama dan PJOK bersama Pak Guru agama dan Pak Guru PJOK ya. Nanti belajar yang tertib, tidak boleh mengganggu kelas lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.